Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Lesar dengan NIM 210705023. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan mobile computing. Oke, penjelasan kali ini mencakup tentang what is mobile computing. Selanjutnya ada sejarah mobile computing, fungsi dari mobile computing, serta aplikasi dari mobile computing tersebut. Yang pertama kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan mobile computing. Mobile computing ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan melalui perangkat mobile seperti smartphone, tablet, atau laptop. Dalam mobile computing ini, pengguna dapat berinteraksi dengan berbagai jenis aplikasi dan layanan yang dapat diakses melalui jaringan internet maupun jaringan seluler. Teknologi mobile computing ini terus berkembang seiring berjalannya waktu dan banyak menawarkan berbagai fitur dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti mengakses email, melakukan panggilan suara atau video, melakukan mengakses media sosial, browsing internet, melakukan transaksi keuangan, bekerja dari jarak jauh, main game, dan masih banyak fungsi-fungsi lainnya. Uh, Semua aktivitas dari mobile computing ini dapat dilakukan secara mobile dan yaitu di mana saja dan kapan saja. Asalkan ada yang namanya koneksi internet atau jaringan seluler. Sejarah dari mobile computing. Mobile computing ini pertama kali memiliki sejarah yang panjang, yaitu bermula dari penemuan telepon seluler. Telepon seluler telepon seluler itu juga pertama pada tahun 1970 ditemukan oleh Martin Chopper dari Motorola. Jadi brand telepon seluler pertama itu yaitu brand dari Motorola. Penemuan ini mengubah cara manusia berkomunikasi dan memicu lahirnya industri telekomunikasi seluler yang terus berkembang hingga saat ini. Pada tahun 1983, IBM meluncurkan PC Convertible yang menjadi salah satu komputer portable pertama yang dirancang untuk digunakan secara mobile. Kemudian, pada tahun 1993, Apple meluncurkan Newton yang merupakan salah satu dari komputer tablet pertama yang menggunakan layar sentuh. Kemudian pada tahun 1996, Nokia meluncurkan telepon seluler Nokia 9000 komunikator yang menjadi salah satu perangkat mobile pertama yang memiliki fitur internet dan dapat digunakan untuk mengirim email. Dan kemudian pada tahun 1999, RIM atau Research in Motion meluncurkan BlackBerry yang menjadi salah satu smartphone pertama yang dilengkapi dengan fitur keyboard KWE RTY dan dapat digunakan untuk mengirim email. Kemudian pada tahun 2007, Apple meluncurkan sebuah iPhone pertama yang menjadi pionir dalam pengembangan dari smartphone modern saat ini. iPhone ini diluncurkan dengan layar sentuh yang responsif, antar muka pengguna yang sederhana, serta fitur internet yang canggih. iPhone sendiri menjadi populer dan memicu lahirnya berbagai jenis smartphone yang lebih canggih dan inovatif. Pada saat ini eh, banyak brand-brand smartphone yang beredar seperti Samsung, iPhone, Huawei, Oppo, Xiaomi, dan lain sebagainya. Eh, Dalam beberapa tahun terakhir, mobile computing ini
terus berkembang dan menjadi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari. Eh, Hal ini terlihat dari peningkatan penggunaan aplikasi mobile seperti aplikasi dari perbankan, e-commerce, dan media sosial yang semakin banyak digunakan oleh pengguna mobile. Dengan inovasi dan pengembangan yang terus dilakukan, mobile computing ini diperkirakan akan terus menjadi bagian penting dari kehidupan manusia di masa depan. Selanjutnya ada fungsi dari mobile computing. Fungsi yang pertama ada fungsi komunikasi. Fungsi utama dari mobile computing ini yaitu fungsi untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik melalui panggilan suara maupun panggilan via video itu. Dan serta ada pesan teks. Perangkat mobile seperti smartphone dan tablet memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan siapa saja di seluruh dunia dengan mudah dan cepat. Yang kedua, ada akses internet. Perangkat mobile yang dapat digunakan untuk mengakses internet baik melalui jaringan seluler maupun maupun Wi-Fi. Pengguna dapat browsing web, membaca email, mengakses media sosial, dan melakukan berbagai aktivitas online lainnya melalui perangkat mobile mereka. Yang ketiga ada hiburan. Perangkat mobile ini juga dapat digunakan untuk media hiburan seperti menonton video, mendengarkan musik, membaca e-book, atau memainkan game. Layar sentuh yang responsif dan kualitas suara yang baik membuat pengalaman hiburan di berbagai perangkat mobile semakin menyenangkan gitu. Yang keempat ada produktivitas. Ah, Mobile computing juga dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dari para pengguna. Perangkat seperti tablet atau laptop memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi yang produktif seperti pengelola kata, uh, spreadsheet, atau presentasi. Fitur-fitur seperti keyboard dan touchpad memungkinkan pengguna untuk mengetik dan mengedit dokumen dengan mudah, bahkan saat berpergian dan dimanapun bisa. Selanjutnya ada portabilitas. Salah satu selanjutnya ada karakteristik dari mobile computing, yaitu portabilitas. Portabilitas adalah salah satu dari karakteristik dari mobile computing. Perangkat mobile seperti smartphone atau tablet dan maupun laptop dapat dengan mudah dibawa kemana saja dan digunakan di berbagai tempat. Hal ini memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dengan dunia digital dan melakukan berbagai aktivitas, bahkan saat mereka berpergian. Yang kedua, ada keterbatasan daya. Perangkat mobile memiliki keterbatasan daya baterai, sehingga pengguna harus memperhatikan penggunaan daya agar perangkat dapat bertahan selama mungkin. Hal ini mempengaruhi desain perangkat mobile dan aplikasi yang digunakan atau dijalankan di dalamnya, yang harus dirancang untuk menggunakan daya seefisien mungkin. Selanjutnya ada jaringan nirkabel. Mobile computing Mobile computing mengandalkan jaringan nirkabel untuk terhubung ke internet atau jaringan lainnya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet di mana saja asalkan jaringan dari seluler atau Wi-Fi tersebut tersedia. Namun, keterbatasan dari bandwidth dan kecepatan jaringan nirkabel dapat mempengaruhi kinerja dari aplikasi dan pengalaman dari si pengguna itu. Selanjutnya ada karakteristik yaitu ukuran dan layar dan antarmuka. Perangkat mobile umumnya memiliki layar yang lebih kecil dibandingkan dengan komputer desktop atau laptop.
Hal ini juga mempengaruhi desain dari antarmuka dan pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi. Aplikasi mobile ini harus dirancang dengan mudah diakses dan digunakan pada layar yang lebih kecil. Selanjutnya ada sensor dan lokasi. Perangkat mobile juga dilengkapi dengan berbagai sensor, seperti sensor GPS yang bertujuan untuk lokasi, akselerometer atau sensor sidik jari. Hal ini memungkinkan perangkat untuk mengetahui lokasi dari si pengguna, memantau gerakan pengguna, atau mengenali pengguna melalui sidik jari. Fitur ini juga dapat dimanfaatkan oleh aplikasi untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal dan interaktif. Selanjutnya, kemampuan komputasi yang terbatas. Perangkat mobile memiliki kemampuan komputasi yang terbatas dibandingkan dengan komputer desktop maupun laptop. Hal ini juga mempengaruhi kinerja aplikasi dan kemampuan perangkat untuk menjalankan tugas yang kompleks. Namun, dengan teknologi cloud computing dan penggunaan aplikasi yang dioptimalkan untuk perangkat mobile, penggunaan perangkat mobile ini juga untuk menjalankan tugas-tugas yang kompleks semakin memungkinkan. Selanjutnya ada cara kerja dari mobile computing. Cara kerja dari mobile computing yang pertama ada pengumpulan data. Perangkat mobile dapat mengumpulkan data-data melalui berbagai sensor yang ada di dalamnya, seperti sensor GPS, akselerometer, atau sensor sidik jari. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, seperti pemantauan kesehatan, navigasi, maupun keamanan. Yang kedua, ada processing data. Setelah data terkumpul, perangkat mobile akan memproses data tersebut menggunakan kemampuan komputasi terbatas yang dimilikinya. Processing data ini dilakukan di dalam perangkat mobile itu sendiri, atau dapat juga dilakukan melalui cloud computing yang memanfaatkan jaringan internet. Kemudian ada penyimpanan data. Setelah data diproses, data tersebut akan disimpan di dalam perangkat mobile atau penyimpanan dari cloud computing. Data tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti membuat laporan, pengambilan keputusan, atau prediksi masa depan. Selanjutnya ada komunikasi data. Perangkat mobile juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat lainnya melalui jaringan dari nirkabel. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti panggilan suara, panggilan video, maupun pesan teks. Selanjutnya, interaksi dengan pengguna. Perangkat mobile juga harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan oleh pengguna, seperti aplikasi atau layanan yang terintegrasi. Integrasi antara pengguna dan perangkat mobile dapat dilakukan dengan mudah melalui layar sentuh, suara, atau gerakan. Selanjutnya ada berbagai macam aplikasi dari mobile computing. Yang pertama ada aplikasi mobile banking. Aplikasi mobile banking ini memungkinkan pengguna untuk mengakses rekening bank mereka, melakukan transfer bank, dan membayar tagihan secara online melalui perangkat mobile. Yang kedua ada layanan navigasi. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk rute terbaik ke tujuan mereka eh, menggunakan GPS dan data lokasi. Selanjutnya ada aplikasi kesehatan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau kesehatan mereka, seperti detak jantung, jumlah langkah, dan kalori yang terbakar, dan memberikan saran untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran dari si pengguna. Selanjutnya ada layanan pesan.
Layanan ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga melalui pesan teks atau panggilan suara melalui internet. Selanjutnya ada aplikasi teknologi augmented reality atau AI, AIR. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk melihat dunia nyata dengan penambahan objek digital, seperti filter wajah atau hewan virtual melalui kamera dari perangkat mobile. Selanjutnya ada aplikasi retail. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membeli produk dan layanan secara online, mencari diskon dan penawaran khusus, dan melacak pengiriman mereka. Aplikasi ini disebut dengan apa sekarang e-commerce. Eh, Selanjutnya ada layanan aplikasi dari layanan cloud computing. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan memproses data mereka melalui internet dan memungkinkan akses yang mudah dan cepat ke informasi dari perangkat mobile. Selanjutnya ada aplikasi pendidikan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru melalui video, kuis, dan latihan interaktif melalui perangkat mobile. Banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi pendidikan ini, seperti aplikasi Ruang Guru maupun lainnya. Nah, selanjutnya ada aplikasi layanan pengiriman. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk memesan makanan, bahan makanan, dan produk lainnya dan mengirimkannya langsung ke rumah mereka. Aplikasi ini dicontohnya yaitu aplikasi Gojek, Grab, Maxim, maupun aplikasi-aplikasi lainnya. Selanjutnya ada aplikasi permainan. Aplikasi permainan ini memungkinkan pengguna untuk bermain game dan bersosialisasi dengan pemain lain melalui internet. Aplikasi game pada saat ini sangat populer, dimainkan oleh kalangan-kalangan muda dan sudah meranah menjadi banyak uh, pemain banyak anak-anak muda juga sudah mencari cuan atau mencari uang melalui aplikasi dari permainan ini. Itu seperti aplikasi dari Mobile Legends, PUBG, dan aplikasi game-game yang lainnya. Selanjutnya, mobile computing ini merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan aktivitas online lainnya seperti perangkat mobile, melalui perangkat mobile seperti smartphone, tablet, maupun laptop. Dengan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan saya tentang mobile computing. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.